Halo, 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 halo. Alhamdulillah nih ada kerjaan nih. Ini ada kerjaan servis stick 3, 1, 2, 3 sama PS 3 Super Slim ada servisan. Jadi biasanya kalau saya nggak ada di rental, biasanya nanti sama Mas Ian itu dicek apa yang rusak. Contoh ini yang ada di tanda ini, yang rusak ini analog L3 nya. Nah ini nggak balik nih L3 nya nih, seret. Terus ini R1 error, ini. Terus kalau yang ini mati, nggak bisa hidup. Kalau yang PS nya ini punya Bapak Johan, harddisk error, nggak bisa masuk SMB. Tulis. Nah sekarang kita kasih tutorial gimana cara benerin stick dan ngetes stick. Walaupun ini udah ditulisin not rusaknya, biasanya saya cek ulang. Ini bener nggak dia ngeceknya rusaknya di mana? Ya, nanti saya kasih tahu tutorialnya. Nanti untuk teman-teman yang punya PS atau mau ngecek sticknya rusaknya di mana, nanti saya kasih softwarenya ada di deskripsi, tinggal download aja, namanya KDW Tester Stick. Ya nanti download di situ, nanti di situ bisa ngecek gimana caranya error atau enggak. Oke, di deskripsi ya link download softwarenya. Dia formatnya PKG. Kita langsung cek sticknya. Nanti download. Jadi nanti download softwarenya namanya Tester Stick PS. Nah setelah download, kalian installnya gampang. Kalian tinggal naik ke atas. Coba naik ke atas. Terus. Package manager, bawa package manager ya. Coba klik, nah install package. Nah nanti ada di sini. Jadi softwarenya kalian download, kalian masukin flash disk, colokin di PS3 kalian. Nah nanti ada di sini nih, install from dev HDD package gitu. Di daerah sini ada USB-nya, nanti download aja. Udah selesai ya, baru kita ke ngetes sticknya. Balik ke software. Nah softwarenya kita klik, masuk ke softwarenya. Nah softwarenya kayak gini teman-teman. Tinggal kayak kalian colokin kabel USB-nya, USB biasa yang buat PS, colokin, kalian tes sticknya. Ini errornya apa? Ini errornya apa, kita cek. Coba R1 nya ya, aman. R2 nya aman. L1 normal. L2 normal. Arah normal, kiri kanan select. L3 nya gimana? Kotak oke, segitiga oke, bulat oke, oke. R3 coba pencet R3, analog kanan oke. Nah ini oke normal, R3 nya dipencet juga oke. Yang ini lah, ini agak nyaut-nyaut nih, R3 nya nyaut-nyaut nih. Lah kalau kita R3, L3 nya kita rubah, R3 nya ngikut-ngikut. Biasanya ini PCB nya kotor. Kalau enggak analognya yang kotor, bukan PCB nya. Nah kita tahu penyakitnya, kita cabut, kita pilih stick lagi, satu lagi. Ada 3 yang rusak, satu lagi. Coba Mas Ian. Ntar ya, matiin dulu ya layar ininya. Ya, matiin dulu. Pokoknya dia harus di posisi stick nomor 1 ya. Kalau dia di posisi stick nomor 2 nggak bisa. Nah, colokin lagi. KDW lagi. Pencet KDW-nya. Kita tes apa yang rusak sticknya. Ntar ya, Bro. Ini ada rokok dah. Yuk dudukin. R1 normal, R2 normal. L1 nih enggak. Nah ini L1 nya nggak bisa nih, udah dipencet-pencet, dia nggak muncul di situ. L2 normal. Atas Normal. kiri normal, kanan normal, bawah normal. Oke, select.
Start. Oke. Kontak normal, ketiga normal. Oke. Udah normal, X normal. Nih, R3-nya normal. Coba dipencet R3-nya. R3-nya dipencet. Pencet bukan diputar. Nah, oke normal. L3-nya dipencet juga coba. Normal, coba diarahin L3-nya. L3-nya diarahin. Cuma dia agak lemah nih analognya nih. Agak lemah analognya. Jadi delay ini ya. Lah, di ke atasin tapi dia ke kiri nih. Sama L1-nya. Kalau L1 ini kayaknya PCB-nya. Sama minta ganti karet. Oke, siap. Jadi kayak gitu. Kita langsung ke meja servis terus kita benerin, oke? Nah, ini stick yang tadi ini L1-nya nggak enak. Nah, ini enak, nih enak. Tapi ini udah lemah banget. Lemah banget. Jadi ini kayaknya cuma kawatnya doang. Ya ini beda. Ini kan kayaknya kawatnya doang. Sama nanti kita ganti kepala analognya. Ini oke. Kalau ini lihat nih, nggak enak ini. Nah, nggak enak. Ini analognya juga minta diganti. Yang ini beda. Nah, normal tapi kepalanya udah jelek, jadi nanti kita ganti. Oke, kita siapin dulu apa aja mau diganti. L1-nya udah kita siapin. L1 itu ada dua, yang kayak gini. Ya, ini L1-nya PS2. Kita ganti pakai ini nih. Ya, ini yang PS3 sama aja sih aslinya. Cuma beda warna, tapi kayaknya lebih awetan ini nih. Nah, kalau analognya nanti kita ganti, kita bersihin dulu. Kalau emang dibersihin normal nanti kita nggak ganti, kalau nggak normal nanti kita ganti mesinnya. Oke. Untuk topi analognya kita siapin dulu. Nah, ini udah kita siapin analognya. Kita juga ada stok analog-analog yang warna-warna. Kita siapin analognya. Ya, alat yang dibuat bongkar apa? Nah, ini nih. Kita pakai obeng gini. Kalau enggak obeng ini. Ini obeng murah, guys. Di online market harganya cuma 3.000. Kalau ini paling harganya 20 ribuan. Tapi kalau saya sendiri lebih suka yang ini nih. Cukup lah kalau buat PS3 doang. Ada juga yang kayak gini nih, agak bagusan. Ini obeng T8 sih. Ini buat buka PS. Bentar, kita buka dulu. Nah, ini juga agak enakan nih. Ini harganya antara 15 sampai 20 ribu. Di online banyak. Nah, kita bongkar. Bautnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini stick KW ya, atau biasa di pasaran dibilang OP. Ini ada penjelasan di video kita sebelumnya, bisa lihat di playlist yang tipe-tipe stick PS3. Ya, stick PS3 itu ada yang ori mesin, ada yang OP. Ya, OP itu biasanya baterainya ada 3, warna biru, warna abu-abu gitu. Kalau yang ori biasanya baterainya warna kalau yang OP itu biasanya warna silver, biru. Nah, kalau yang OP warna abu-abu. Kita copot dulu baterainya. Kita mau nyervis, kita copot dulu baterainya. Ini bautnya ya, guys. Tadi yang nggak enak ini. Oh, ini nih. Udah masih oke sih ini. Ini masih oke karetnya. Nah, lihat yang karet satu lagi. Ini masih oke nih. Paling PCB-nya yang kotor. Kita cek dulu lah. Ini nih, kalau yang waktu di video itu saya bilang stick OP itu biasanya untuk getarnya itu cuma gimmick. Nah, ini tadi saya bongkar, ternyata nggak disolder, teman-teman. Ada yang disolder dan enggak. Jadi cuma pemberat doang. Ini nggak fungsi nih. Loh, nggak disolder. Ini mesinnya, teman-teman. Kita lihat dulu karet-karetnya. Oke. Kita lihat dulu PCB-nya gimana. Ini PCB-nya.
Oh, PCB-nya udah kena nih guys. Nah, ini PCB-nya udah kena. Ya kan? Kelihatan banget. Udah putus jalur di sini. Gosong. Ini juga minta diganti nih. Ini kenapa tadi mungkin L1-nya kena atau X-nya nggak bisa, karena ini mungkin. Kita siapin dulu PCB-nya. Nah, ini PCB baru. Beda banget sama tadi PCB bekasnya, kita bandingin. Ya, ini PCB bekasnya. Nah, beda ya. Ini kebakar, ini enggak, ini barunya. Saya ganti pakai ini. Terus kita coba lari ke analognya. Oke, kita bongkar. Masih enak ini. Kalau yang ini loh. Nah, ini minta diganti nih. Ini kalau dibersihin juga nggak percuma. Gantinya ini teman-teman. Jadi ini mesin ini ya, ini mesin analog kaki 3. Biasanya sebelum saya copot, ini kan nggak disolder nih sama pabrikannya. Biasanya saya renggangin dulu nih. Nah, ini kita ganti satu set aja sama tripodnya. Jadi ini mesin, ini tripod. Biasanya kalau seandainya tripodnya masih bagus, saya cuma ganti ininya doang nih. Tripodnya saya biarin. Tapi karena ini kelihatannya sticknya udah lama banget, jadi saya ganti semuanya. Ya kan? Nah, yang saya benerin kan yang analog ini ya, yang lemah ya. Biasanya tripodnya saya renggangin dulu. Kalau tripod saya renggangin, ini tripod 2 ini saya renggangin dulu. Di sini ini saya tekan tuh, saya tekan. Satu lagi, di sini ada kayak pengaitnya gitu. Kita tekan. Nah, habis itu kita tarik. Nah, memudahkan kita untuk nanti nyopotnya. Ini juga sama. Satu lagi. Nah, kalau udah kayak gini kan enak, tinggal ditarik begini. Nah, memudahkan kita untuk nyopot ini. Nah, setelah ini baru saya klem di sini. Ini buat pegangan ya, biar gak lari-larian. Kita siapin dulu alatnya. Bisa ganjel biasanya. Jangan lupa buat solder. Kalau bisa cari solder yang wattnya tinggi ya. Ini wattnya kurang lebih 60 watt. Watt. Biasanya kalau timah dari pabrik itu agak keras. Biasanya saya kasih timah dulu sebelum saya tarik. Nah, ini soldernya belum panas nih guys. Kalau udah tinggal gini, jadi nggak saya sedot dulu, saya jatuhin dulu analognya biar gampang. Oh ini ya udah copot sendiri. Copot kan? Tinggal yang tripodnya. Kita kasih timah lagi. Jadi bagusnya kalau kepala untuk nyodar gini biasanya kepala pipi gitu, tapi saya kepala pipinya kemarin lagi rusak, jadi saya pakai kepala kayak gini yang ada aja. Ini kita pegang aja.
Kita tarik-tarik. Kalau kepala pipinya enak, jadi bisa langsung tiga-tiganya ini bisa kena panas gitu guys. Nah ini agak susah nih, tempatnya sempit. Jadi kalau yang di rumah udah punya solder sih aslinya benerin sendiri bisa, tinggal beli mesinnya di online market, jadi nggak usah ke tukang servis atau apa gitu. Bah ya, kita panasin semuanya. Nah udah cabut nih, tinggal satu lagi. Nah udah. Lah sorry nih kameranya kegeser-geser nih, kena kabel. Nah udah, one take one shoot aja udah. Jadi ini tadi yang udah kita copot. Ini tripodnya. Ini mesinnya guys. Kita ganti pakai ini. Nah sebelum kita ganti, kita sedot dulu pakai penyedot timah. Bentar ya, saya zoom out dulu. Nah ini penyedot timah. Kalau bisa beli penyedot timah yang agak bagusan. Ini harganya kurang lebih 35, ada yang 18.000 sih. Tapi kalau saya lebih suka yang agak bagusan biar nyedotnya enak. Ini 35 apa 40.000 gitu. Kalau kita sedot, tadi kan kita tarik, sekarang kita sedot. Kita bersihin pakai cleaner. Kita sikat. Jadi sebelum dipasang harus ini harus bolong nih. Ini bolong, nih bolong, nih bolong, nih bolong, nih bolong, nih bolong gitu. Kan rapi banget nih. Nggak ngerusak jalur. Nah ini analog barunya nih. Sebelum kita masukin, kita kenceng-kencengin dulu kakinya, kaki analognya dan kaki tripodnya. Habis itu kita baru masukin. Nah kita masukin kayak gini nih. Lah ini kan masih, kalau dibalikin gini kan jatuh nih. Kalau saya kunci dulu nih. Saya kunci dulu. Ini saya kunci dulu. Biasanya kuncinya nyilang. Nah kalau udah kayak gini baru tinggal saya solder. Ini solder, ini dua di solder gitu. Ini masih panas ya, hati-hati. Jadi hasilnya kayak gini. Masih panas, hasilnya kayak gini. Nah udah kita solder, yang itu juga. Yang ini udah kita solder, yang ini juga udah kita ke solder, yang ini juga udah. Yang ini nggak usah nih, karena dia satu jalur nih, gitu. Analognya udah beres, tinggal kita rakit lagi. Habis kita rakit, kita cek ya, tripodnya baru. Jadi setelah kita rakit, kita masukin dulu PCB-nya. Tapi ini rumah PCB-nya patah nih guys. Kita cari yang nggak patah, stok kita yang nggak patah, baru nanti kita ganti. Saya punya stok rumah PCB OP yang nggak patah. Kalau yang tadi kan patah nih, kita ganti aja. Masukinnya, saya biasanya ininya dulu saya masukin. Jadi dia harus di belakangnya sini nih. Nah, dia harus kayak gini. Gitu.
kita iniin analog barunya. Ini analog baru. Nah, baru kita masukin analog barunya, guys. Bukan analog, sorry, topi analog. Kalau kalian nyari di e-commerce namanya topi analog. Namanya ya. Nah, kalau bawaan OP itu biasanya di sini nggak dibaut nih. Harusnya di sini ada bautnya. Biasanya saya tambahin. Ya kalau bawaan OP memang nggak ada. Tapi kalau servis di rental saya tambahin. Biar dia nggak goyang-goyang. Jadi di dalamnya nggak dibaut biasanya. Kalau yang KW kayak gitu. Tadi R2 nya agak kendor. Oh, R2 nya kendor. Tadi nggak rapat karena ininya udah karatan, guys. Ini udah lama nggak dipakai nih, udah karatan nih. Kita ganti juga kawatnya. Kita nyari stok kita. Ini juga karatan banget, udah lama nggak dipakai. Kita cari stok kita. Ini kita benerin sticknya. Katanya anaknya nggak mau main kalau sticknya nggak enak. Udah kita ganti juga casingnya. Ini R2 nya juga udah enak, udah responsif, udah enak. Kita rakit lagi. Nanti habis kita baut-baut, kita tes langsung ke tester sticknya udah normal apa belum. Oke. Nah, tadi udah diganti analog, ganti karet, ganti PCB. Sekarang kita tes ulang lagi pakai KDW. Apakah udah normal sticknya? R1 oke, R2 oke, L1 oke, L2 oke, arah oke, atas, kanan, kiri, select, start. Kotak bulat segitiga coba tes. R3 nya coba normal, pencet R3 nya. R3 nya pencet. Nah, L3 pencet. Coba L3 nya dinaikin ke atas, tahan. L3. Nah, aman ya, udah normal. Jadi sticknya udah bisa dikasih ke orangnya. Gitu cara perbaikan stick PS3 yang sudah lama nggak dipakai dan rusak. Analognya, PCB-nya, dan karet-karetnya.